Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa memindahkan informasi antar node. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah obstacle yang bisa di collectible di sini, seperti brain ini yang bisa kita ambil. Di sini saya sudah tambahkan animasi sedikit, jadi kita lihat dia berputar dan menghilang gitu ya. Dan kita sudah berhasil membuat collectible item, tapi collectible item tersebut belum punya nilai, belum ada poinnya begitu ya. Kita pengen supaya kalau kita mengumpulkan si brain tersebut, kita bisa menyimpan nilai di dalam baik zombie-nya atau levelnya begitu. Nah, untuk melakukan hal itu kan sebenarnya kita harus menyimpan si nilai yang ada di sini, disimpan ke dalam scene utama saya. Nah, gimana caranya kita bisa memindahkan nilai tersebut? Atau gimana caranya kita bisa mengetahui kalau, oh ada satu buah node atau satu buah brain yang sudah terambil gitu ya. Nah, ini adalah codingan brain kita. Jadi kita lihat di dalam brain kita ini kita punya animation player yang akan nge-play animasi taken. Kalau taken sudah habis, kita akan melakukan die, yaitu queue-nya free, yaitu dihapus ya brain-nya ya. Nah, kalau kita lihat di dalam node-nya sendiri, kita bisa lihat node saya ini, brain ini ketika terjadi body entered, ini signal body entered, dia akan mengambil fungsi bila ada masuk. Di sini kita adalah menggunakan yang namanya signal. Jadi signal yang kita sudah bahas di minggu lalu itu adalah salah satu cara kita bisa memindahkan sebuah data atau memberitahukan pada node lain ada terjadi sesuatu. Gitu ya. Di sini kasusnya adalah terjadi ada body yang entered ke dalam area 2 dimensi. Nah, signal yang di sini adalah signal dari area 2 dimensi yang kemudian ditangkap kembali dalam script yang ada yang sama di dalam node yang sama ya. Jadi ini kan si signalnya dari area 2 dimensi masuknya ke script yang ada di sini, yaitu script yang ada ini, bila ada masuk ini. Nah, tapi kita mau sekarang belajar bagaimana caranya kita menggunakan signal dengan lebih lanjut, yaitu signalnya ini mau saya gunakan atau mau saya pakai ke node yang lain. Gitu ya. Saya pengen supaya si signal saya ini bisa dipakai oleh node yang lain. Jadi sebenarnya kenapa Godot punya sistem signal? Jadi sistem signal ini dibikin oleh Godot supaya kita bisa punya sebuah node yang mandiri. Dalam artian dia tidak perlu peduli code yang ada di luar, dia tidak perlu peduli code yang ada di tempat lain, begitu ya. Dia hanya perlu memberitahukan kalau terjadi sesuatu, tolong kasih tahu aja. Misalkan si node ini mau mati, misalkan si musuhnya mau mati atau brain ini sudah keambil, tolong kasih tahu aja, oh saya sudah mati atau saya sudah keambil gitu ya. Jadi menggunakan signal kita bisa melemparkan data gitu ya, seakan-akan kita melemparkan data keluar, siapapun yang ngambil data tersebut yaitu gimana programmernya. Jadi kita hanya berpikir dalam konteksnya satu scene ini. Kalau teman-teman masih belum ngerti tentang hal itu nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita akan coba jelaskan, moga-moga lebih lengkap gitu ya kalau ada contohnya. Nah, contohnya sekarang kalau misalkan kita mau supaya si brain saya ini kalau brainnya sudah hilang, sudah mau hapus, kita pengen ngasih tahu ke sistem game kita, tolong dong nambah poinnya 10. Nah, kita pengen supaya kita punya poin tambah 10 misalkan begitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kalau di dalam brain kita ini, kita nggak perlu susah payah, kita cukup bikin sebuah signal. Bikin bagaimana maksudnya? Nah, di sini selain kita bisa punya signal yang ada di sini, yang ini signalnya by the way adalah turunan daripada setiap masing-masing objek yang area 2 dimensi ya. Area 2 dimensi ini adalah turunan daripada collision object. Collision object adalah turunan dari canvas item. Canvas item adalah turunan dari node. Node adalah turunan dari objek. Semua ini adalah signal yang kita miliki. Ini signal yang udah built-in, yang sudah ada begitu ya. Tapi kita bisa tambahkan signal kita sendiri. Jadi di sini kita bisa ke brain codingannya ya. Kita akan tambahkan sebuah signal baru, namanya brain ticket. Nah, ini adalah sebuah signal baru yang kita bikin sendiri. Nah, kita pengen bilang kalau misalkan saya keambil, sudah ambil, sudah habis, sudah mau kehapus, tolong dong keluarkan signal, emit signal, brain ticket. Brainnya sudah keambil. Atau kalau pengen lebih, ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Brain keambil. Jadi di sini kita punya, kalau kita punya sebuah signal yang kita bikin sendiri. Nanti kalau misalkan si brainnya sudah keambil, maka kita akan keluarkan signal brain keambil. Nah, sekarang siapapun yang nanti bakal ngambil signal ini, bukan urusan daripada scene ini. Jadi siapapun yang ngoding scene ini, itu nggak perlu khawatir nanti siapa yang apa yang bakal codingannya, siapa yang bakal ngoding atau codingannya apa gitu, kita nggak perlu peduli. Kita cukup bilang bahwa oh sekarang kalau udah mati berarti kita tampilkan image signalnya ini. Nah, kalau kita sudah punya image signal seperti ini, ya,
Kalau dalam scene 1 kita lihat si brain masing-masing brain ini, kita akan lihat masing-masing brain ini sekarang sudah punya signal baru, yaitu signal brain keambil yang kita bikin sendiri. Dan signal ini tentunya bisa kita pakai juga, gitu ya. Nah, di sini kalau kita pengen nyimpen si poin untuk game kita bisa nyimpen poinnya di berbagai macam tempat ya. Kita bisa simpan poinnya di scene 1, kita juga bisa simpan poinnya di dalam zombie kita. Di sini kalau pengen nyimpen poin untuk satu buah level, bagusnya sih kita simpannya di dalam scene satunya aja, supaya si zombie ini terlepas dari poin-poinan begitu ya. Maka sekarang saya akan bikin sebuah script baru di scene satunya. Kita add attach script gitu ya. Kita akan bikin scene 1.gd ya. Template-nya kita bikin no comment supaya nggak ada isinya begitu ya. Kita create. Nah, isinya kita sudah punya sebuah scene 1 seperti ini. Kita akan bikin point di sini. Kita bikin var point pada 0 ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen kalau si brain saya ini sudah keambil, saya pengen dong scene 1 nambah poinnya dong. Nah, caranya gimana? Seperti yang biasa kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita mau pasang si signal ini ke script yang ini. Ya. Signal yang ada di sini ke script yang ada di sini. Kita akan klik. Cara pertama kita klik. Kita akan connect. Connect-nya kemana? Connect-nya ke scene 1. Ya, scene 1 kan punya script yang di sini ya. Kita connect ke scene 1. Nama metodenya apa? Nama metodenya itu kita ambil, misalkan nama metode baru. Tambah poin. Ya. Kita connect. Berarti di dalam tambah poin ini, kita bisa tambahkan misalkan poinnya plus sama dengan 10. Supaya kita tahu nambah atau enggak, kita print aja ya poinnya ya. Kita print poinnya, kita hapus si mask ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah menghubungkan antara brain yang di sini dengan scene 1 kita. Mari kita cobain. Karena kita lihat di sini ya, nggak ada apa-apa ya. Kalau saya tabrak si brain ini, begitu dia hilang, kita akan dapat 10 poin. Oke ya. Nah, tapi jadi masalah kenapa? Karena kalau saya tabrak yang kedua ini, kita lihat kita nggak dapat poin yang sama. Kenapa nggak dapat poin yang sama? Jadi kalau kita lihat di sini, si brain 2 ini, signalnya belum terhubung. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik di sini, tulisannya adalah instance, ya. Instance dari satu buah scene. Ya, ini adalah instance, ini juga adalah instance. Tapi ini adalah sebuah scene. Jadi sebuah scene itu sebenarnya adalah sebuah rancangan, anggapannya kayak blueprintnya. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa dengan object oriented programming bisa bilang ini kelasnya, begitu ya. Dan yang ada di dalam scene di sini adalah objeknya atau hasil jadinya. Jadi ini blueprintnya, ini adalah hasil jadinya. Jadi kalau saya ubah-ubah atau di sini brain dan brain 2 ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal terpisah gitu ya. Jadi kalau saya ubah-ubah si brain 2 tidak berubah. Kalau saya ubah-ubah brain 2, brain 1 tidak berubah. Tapi kalau saya ubahnya di sini, maka brain 1 dan brain 2 itu akan ikut berubah. Karena ini adalah si cetakannya, cetakan awalnya gitu ya. Nah, di sini yang kita pasangkan di sini adalah si signal dari brain yang ada di sini. Ya. Sehingga brain yang kedua di sini belum terpasang ke dalam scene-nya. Oh, kalau gitu kenapa kita nggak pasangnya dalam si brain ininya? Bisa aja sih sebenarnya. Cuma kalau kita pasangnya di dalam sini, ya, kita lihat ada brain balik ambil kan ya. Tapi kalau saya connect, kita cuma bisa connect ke dalam satu scene ini aja. Gitu ya. Ada caranya sih kalau teman-teman mau maksa gitu ya, ada caranya supaya kita bisa connect keluar, tapi nggak bagus buat rancangan game kita gitu ya. Sehingga nanti jadinya si kelasnya tidak mandiri. Jadi butuh kalau misalnya nggak ada kelas yang lain, jadi nggak bisa dijawab, nggak bisa dipakai begitu ya. Nah di sini caranya adalah kita harus memasang dua-duanya kalau gitu. Kalau kita pengen dua-duanya bisa dapat poin, kita harus pasang dua-duanya. Ya sekarang brain 1 udah kepasang, kita pasang brain kedua. Baik. Ke scene 1 juga. Nah, di sini kan kalau kita connect-nya begini langsung, kita oke, dia akan bikin satu fungsi yang berbeda. Tapi kalau kita pasang fungsi yang sama, tambah poin, kita akan punya fungsinya tidak tambah-tambah lagi, cukup satu aja. Tapi yang isinya ada dua, begitu ya. Kita bisa lihat di sini, dia connect-nya ke siapa aja. Oh, dia connect ke brain dan brain 2 di sini ya.
si fungsi tambah poin ini. Berarti sekarang kalau saya jalanin, kita bisa punya 10 poin. Kalau kita naik di sini, kita bisa punya 20 poin. Oke ya, jadi itu adalah cara pertama kita bisa melakukan yang namanya perhitungan poin. Kalau kita punya lebih daripada satu brain, tentunya bakal lebih repot ya. Terutama kalau misalnya kita punya scene-nya besar, begitu kita punya brain-nya banyak banget, tentu kan kalau misalnya kita pasang satu persatu, signalnya kan capek ya gitu ya. Kita perlu cara yang lebih mudah gitu. Jadi ada cara lain nggak? Oh ada cara lain. Gimana caranya? Caranya adalah pertama kita harus memindahkan dulu scene code ini, si connection-nya ini ke dalam bentuk code. Jadi bukan di UI tapi di code. Gimana caranya? Kita hapus dulu ya. Jadi sekarang kita akan hapus dulu si signal ini. Kita akan disconnect. Kita akan ambil ya. Di sini kita akan plan 2 juga disconnect. Nah sekarang kita akan balik ke scene 1 sekarang. Dan di scene 1 ini saya mau memasang si brain-nya secara coding. Nah caranya adalah kita menggunakan sebuah perintah namanya connect. Jadi sini kita panggil brain-nya. Saya akan panggil brain titik connect. Nah, connect ini akan meminta signal apa? Saya mau connect sinyal yang mana? Saya pengen connect sinyal brain ke ambient. Ya kan? Mau di-connect-nya dengan siapa? Di sini kita bisa pilih node mana yang kita mau connect. Kemudian nanti fungsi mana yang kita mau connect. Karena di sini kita pengen connect-nya si brain ke ambient ini ke fungsi yang ini. Maka kita akan bilang, tolong dong connect-nya sama objek yang ini. Berarti kita bilang self. Self ini sama dengan kalau kita di OOP, this gitu ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, bilang aja ini connect-nya ke diri sendiri gitu ya. Ke diri sendiri, kemudian ke metode yang mana? Metodenya ke yang namanya on tambah point. Ini harus sama persis ya teman-teman ya dengan yang ada di sini. Oh ini kurang underscore-nya ya. Kurang underscore-nya di sini. Kalau kita jalankan, kita akan punya sesuatu yang sama seperti yang tadi kita punya. Cuma tentu saja yang kedua juga belum terpasang. Jadi kalau kita pengen keduanya terpasang, ya kita pasang yang sama. Kita connect, brain ambil, sini self, lalu fungsi yang sama ya, tambah poin. Oke, sudah punya dua begini. Saya tambahkan, dia tambah 10, ini tambah 20. Oke. Nah, tapi kalau caranya begini kan sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya, cuman gampangnya ini tinggal kopas begitu kan. Ya benar juga sih gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih mudah sebenarnya nggak bisa kayak begini gitu. Kita harus memakai cara yang lebih pintar sedikit begitu. Nah, gimana caranya? Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah kita bisa mengumpulkan atau mengelompokkan si brain ini ke dalam satu buah node yang sama. Jadi di sini saya pengen mengelompokkan si brain ini ke dalam satu buah node. Saya akan pilih misalkan node-nya adalah saya bikin node baru ya. Saya bikin node baru namanya node 2D. Kita akan bilang namanya adalah brains, kumpulan dari brains, PS. Dan di dalam si brain ini kita langsung masukin aja semua brain yang kita punya. Jadi misalkan kita punya brain 1, brain 2, kita mau tambah brain yang lain misalkan di sini. Kita punya obstacles, kita tarik brainnya. Kita pengen punya lebih dari satu brain begitu. Kita pengen punya banyak brainnya. Ya. Oke, jadi kita udah punya banyak brain di sini. Nah, kita pengen semuanya ini semua dalam si brains yang sama. Jadi kita punya semuanya di dalam satu buah node yang sama, yaitu brains. Kenapa kita pengen kumpulkan dia dalam satu buah node yang sama? Nah, tujuannya sebenarnya adalah supaya kita bisa memanfaatkan posisinya. Karena posisinya dia di bawah si brains yang besar itu. Kita bisa nggak usah ngambil satu persatu seperti ini. Ya. Tapi kita bisa punya satu buah variabel, misalkan namanya kumpulan brains. Gitu. Kita bisa bilang kumpulan brain ini adalah, tolong kita bisa panggil $brains. Titik. Kalau kita titik di sini, kita bisa ambil get child. Nah, di sini kita sebenarnya kalau bisa kita lihat, kita bisa get child. Kalau get child ini berarti ngambil satu anak daripada brains. Kita bisa get child count, itu artinya kita punya berapa anaknya. Kita bisa panggil get children, itu nanti dapatnya adalah sebuah array yang isinya semua brain yang kita punya. Maka kita pakai get children ini ya. Nah, kalau kita punya kumpulan brain seperti ini, kita bisa pakai for each aja. Jadi sini bisa pakai for brain in.
kumpulan brains. Kalau teman-teman nggak mau pakai for, bisa pakai looping biasa ya. Di sini kalau pengen lihat isinya, kita pakai print aja. Supaya ketahuan bener nggak sih kita ambilnya gitu ya. Ada name-nya. Ini sama dengan kalau teman-teman pengen pakai for biasa, bisa pakai 0, kumpulan brain titik size. Gitu. Kita bisa print kumpulan brain ke i titik name. Nah, yang ini sama dengan yang ini ya. Kalau kita jalankan, kita bisa lihat di sini kita punya semua nama brain yang kita miliki 2 kali keluar ya, karena ada 2 kali loop ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, kita tinggal hapus saja di sini. Saya hapus saja atau saya komen aja ya. Komen aja. Di sini kita bisa pasang si connection-nya di sini. Jadi kita bisa print titik connect. Brain kita ambil. Self. Karena di sini kita bisa pasang on tambah point. Nah, kalau kita punya seperti ini, berarti kita nggak perlu satu persatu bikinnya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke? Nah, jadi dengan menggunakan cara seperti ini, kita bisa mengambil atau mengassign signal yang kita miliki secara programmatically, begitu ya. Oh ya, sebuah signal juga sebenarnya bisa kita tambahkan parameter. Jadi sini kalau kita mau tambahkan parameter dalam signal kita bisa pilih ke brain kita ya. Di sini kita bisa tambahkan misalkan sebuah variabel baru. Kita tambahkan export var, export var ya, saya export var point, misalnya begitu 10. Nah, kita pengen setelah emit signal brain keambil, kita pengen mengoperkan nilai poin kita. Jadi bisa aja kita punya seperti ini. Nah, nanti kalau kita punya signal yang punya parameter seperti ini, maka di dalam scene-nya ketika kita ambil sinyalnya di sini kan, tambah poin ya. Kan tadi sinyalnya yang kita kirimkan ini kan punya parameter ya. Berarti nanti fungsinya juga akan punya parameter. Di sini P. Begitu saya ganti ini, tambahnya dengan P. Sekilas efeknya kayak sama aja ya. Kalau kita tambahin, tambah 10, 20, 30 gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat ke dalam scene kita actually bisa tambahin nilai yang berbeda untuk setiap brain. Karena kita pada awalnya poinnya kan 10 ya, ini poin yang udah diekspor ya. Berarti kita bisa aja tambah, misal poin yang pertama bukan 10, tapi misalkan 100 gitu. Bisa aja. Kemudian poin yang brain keempat, misalkan di sini, kita juga mau tambah jadi 100 juga. Jadi kita bisa punya nilai yang berbeda-beda untuk setiap brain di sini. Jadi kalau kita jalankan di sini, saya mau jalanin di sini, ambilnya bukan 10, tapi 100. Tambah 10, tambah 100. Gitu ya. Jadi ada cara lain yang bisa kita gunakan dalam Godot untuk menghasilkan fungsionalitas yang sama seperti yang kita tadi bikin, tapi dengan coding yang lebih sedikit, ya, yaitu menggunakan yang namanya group. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, setiap kali kita klik node, ya di dalam inspektor ada node kan ya, ada signal, tapi ada juga group. Nah, group ini adalah penamaan. Jadi kita bisa mengkelompokkan beberapa node menjadi satu buah grup. Contohnya misalkan di sini kan kita punya brain, semuanya itu bisa aja dalam satu grup namanya brains. Ini kan satu node namanya brains, tapi kita bisa masukin satu buah grup namanya brains. Ini grupnya masih kosong. Kita juga bisa pasang, misalkan ada kotak, masuknya grup kotak. Atau misalkan kotak dan brain masuknya grup obstacles, begitu ya. Nah, itu bisa kita tambah secara programmatically, kita bisa keluarkan secara programmatically, atau bisa dengan cara menggunakan grup interface di sini. Nah, untuk grup sendiri sebenarnya nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi kalau misalkan kita ada waktu gitu ya. Tapi untuk saat ini kita akan tunjukkan dulu bagaimana cara pakainya gitu ya. Nah, saya akan tambahkan brains saya ini ke dalam sebuah grup namanya brains. Kita akan add. Nah, sekarang dia ada dalam sebuah grup namanya brains. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau pindah ke scene 1 saya. Di scene 1 saya juga, saya pengen ubah dia punya grup namanya scene 1. Jadi sekarang saya punya grup nama scene 1 di sini, sedangkan brain punya grup namanya brains. Nah, kalau cetakannya, kalau blueprintnya punya grup brains, maka berarti setiap instance-nya, setiap objeknya ini akan punya grup yang sama. Ya sama ya, semua ya. Kalau ini masih kosong, kalau ini brains.
Nah, gunanya apa sih sebenarnya? Nah, gunanya adalah dengan menggunakan seperti ini, dengan menggunakan grup ini, kita bisa panggil sebuah metode dalam sebuah grup dimanapun, di dalam node manapun. Jadi contohnya misalkan di sini kita pengen panggil di dalam brain saya, codingan di sini kan kita tadinya emit signal ya. Nah, kita mau ganti, kita nggak mau emit signal, kita mau langsung panggil aja ke scene 1, misalkan ya. Bisa aja, kita bisa tinggal tutup signalnya, kita bisa panggil, kita akan panggil menggunakan get tree. Sini get tree itu adalah ngambil pohon atau node yang paling ujungnya, kita akan panggil call group. Jadi kita langsung bisa panggil call group. Grupnya apa? Scene 1. Kita akan tambahkan fungsi apa? Yaitu on tambah point. Tadi kan on tambah poinnya sudah ada parameternya, maka kita tambahkan parameter juga di sini. Kalau kita jalankan sekarang, kita akan punya fungsionalitas yang sama dengan yang tadi, cuman kita nggak perlu pasang-pasang konek-konek sinyal. Nah, ini bisa berguna, teman-teman, untuk banyak hal. Kalau sekilas teman-teman lihat seperti ini kan kelihatannya kayak lebih enak begini aja gitu ya. Tapi teman-teman hati-hati juga dengan kita tambah seperti ini, artinya si brain kita ini tidak terlepas dari scene 1. Dalam artian kalau scene-nya nanti ganti namanya jadi scene 2 atau scene 3, kita nggak bisa pakai coding yang sama. Begitu ya. Oleh sebab itu, kalau bisa teman-teman lebih baik menggunakan sinyal dibanding menggunakan grup untuk kasus yang seperti ini. Tapi ada kasus-kasus tertentu juga di mana grup itu juga bisa kepake dengan lebih baik. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti ini ya. Kita tutup di sini, si call grupnya. Kita bisa pasang call grupnya ini dalam scene 1, misalkan. Saya mau punya sebuah function proses. Prosesnya pakai ini ya. Kayak fase proses, di sini saya mau tambah sebuah if input titik is action just press. Teman-teman kan ingat saya punya testing ya. Nah, kita akan pasang testing aja. Enter tuh testing saya. Dan di sini saya bisa panggil get tree. Get. Apa ya? All group. Lalu grup yang kita panggil misalkan brains. Kita akan panggil Q-free. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka kalau saya jalankan nih, nah, variabel-variabelnya, nih ya, kalau kita punya seperti ini, kalau kita jalankan sekarang, kalau saya tekan enter, yaitu testing yang tadi ya, kita akan langsung menghilangkan semua brains yang ada di dalam scene saya. Nah, inilah salah penggunaan call group yang lebih tepat, karena di sini call group saya ini di dalam scene saya ini. Jadi kita tidak keluar daripada scene ini, kita punya satu scene yang self-contained. Jadi maksudnya dia mandiri gitu ya, tidak mengandalkan node-node lain yang ada di luar daripada dirinya sendiri. Gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan scene satu ini mau digunakan lagi di tempat lain, tinggal langsung dipasang, tidak ada dependensi, tidak ada keterikatan dengan node-node lain di luar daripada scene itu sendiri. Nah, di video berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan UI dasar untuk menampilkan si poin yang kita sudah punya ini ke dalam layar. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.